Saudara Yosafat Sudarso yang lebih dikenal dengan nama Yos Sudarso, seorang pahlawan yang gugur di Laut Aru, begitu heroik namanya, dan saya menyebutnya sebagai sang martir. Martir adalah terminologi bagi orang yang mau mengorbankan diri, tidak hanya sekedar pahlawan, tapi dia lebih mampu mengorbankan diri demi orang lain. Kali ini dalam acara Jala Budaya, kita kedatangan dua orang tamu sejarawan dari Lembaga Pendidikan Akademi Keperawatan Lembaga Edukasi Swastika Magetan. Selamat datang Bapak Dr. Andes Abraham Nur Cahyo MHum. Beliau adalah direktur dari Lembaga Edukasi Swastika Magetan. Dan juga Bapak Dr. Andes Subiantoro MM MPD. Beliau dosen Prodi Pendidikan Sejarah di Unipma Madiun. Selamat datang Pak Biantoro. Baik pemirsa, kali ini Pak Abraham kami persilahkan untuk menjelaskan kepada pemirsa tentang Yos Sudarso. Monggo. Begini Bapak, untuk Yos Sudarso kita kenal sebagai komodor yang meninggal di Laut Arafuru ketika memimpin 3 kapal perang, yaitu Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Harimau. Nah, kita kenal Yos Sudarso itu siapa sebenarnya. Kita harus menengok ke belakang bahwa Yos Sudarso itu adalah putra asli dari Solotigo. Ketika pendidikan HIS-nya masa Belanda, dia di Solotigo, kemudian melanjutkan pendidikan Mulo itu di Semarang. Tetapi pada saat itu muncul perang agresi Jepang, Jepang, dia kembali ke Solotigo untuk meneruskan pendidikannya. Selesai pendidikan di SLTP, dia melanjutkan ke SLTA dan Akademi atau Pendidikan Tinggi di Semarang, di Pelayaran. Nah, disitulah munculnya jiwa-jiwa kepeloporan atau kepahlawanan, diawali dari kelahirannya di Solotigo, putra dari Pak Sukarno dan Ibu Marian. Dia ini lingkungannya sangat mendukung. Dan ketika kecil pun dia kelihatan benar bahwa dia seorang leader nantinya. Nah, inilah yang perlu kita lihat, bahwa pendidikan itu sangatlah penting untuk kita kembangkan. Salah satu contohnya yaitu Yos Sudarso itu tadi. Kemudian karirnya sangat cepat ketika setelah kemerdekaan itu berlangsung. Begitu dia itu jadi mu'alim di salah satu kapal di milik Jepang ketika itu, dia cukup berprestasi. Kemudian dia masuk ke BKR, Badan Keamanan Rakyat, kan itu, terus meningkat, karirnya itu terus meningkat, sehingga pada waktu diserahi tugas untuk memimpin di operasi ini militer, yang itu operasi Senyap, dia pun pangkatnya pun sudah brigadir, kan itu komodor, jenderal bintang 1. Nah, ini tidak lepas dari kepintaran seorang Yos Sudarso itu tadi. Dari sinilah dia dipilih untuk mewakili sebagai deputi operasi, dan dia di situ bergabung di Macan Tutul. Padahal sebelumnya harusnya seorang deputi itu tidak langsung terjun langsung di lapangan, tetapi seperti tadi Bapak sampaikan, dia adalah seorang martir. Dia harus mengikuti anak buahnya. Nah, padahal sebelumnya dia juga diskusi dengan Pak Mursid dari Angkatan Darat. Dia pun juga ikut bergabung. Nah, sebelumnya pun juga terjadi diskusi yang sangat menarik. Dia nanti masuk ke kapalnya siapa? Yos Sudarso mengatakan memilih ini di antara teman-teman ini siapa yang paling muda. Dia mengikuti kapalnya Pak Wiratno kan ketika itu. Nah, disinilah menunjukkan bahwa memang Yos Sudarso itu
benar-benar menyatu ya dengan siapa? Dengan anak buahnya. Dan pada waktu terjadi ini Detuman diserang oleh Belanda, dia pun memilih di depan yang tadi sampaikan Martir, harimau dan macan kumbang itu disuruh ini minggir, dia sendiri ke depan untuk menghadapi Belanda itu tadi. Everston itu kapalnya Everston itu. Nah, inilah menunjukkan bahwa Yosudarso memang benar-benar seorang martir, dan kata-katanya yang sangat luar biasa, kobarkan semangat pertempuran. Dan ini yang menjadi Hari Dharma Samudra pada tanggal 15 Januari. Kan gitu lah. Sementara itu dulu Pak, nanti kita ini lanjutkan. Antara lain garis besarnya seperti itu. Terima kasih Pak Gianto. Tadi dikatakan oleh Pak Abraham bahwa leadership-nya si Pak Yosudarso ini begitu menonjol. Bagaimana Pak? Iya, memang beliau ini salah satu tokoh yang dikenal, terutama sekali kalau kita bicara dalam konteks sejarah Angkatan Laut Indonesia. Ya. Bahkan begini, kalau kita bicara tentang sejarah Angkatan Laut Indonesia, bahkan sejarah pertempuran Angkatan Laut, sejarah perang di laut itu, banyak tulisan-tulisan yang menyebutkan dia itu dengan istilah gentleman and brave. Ya. Artinya apa? Ketika pertempuran itu terjadi, Yosudarso itu ingin betul menjadi seorang martir. Ya, dia menjadi seorang martir. Ketika pertempuran itu terjadi, dia menyadari sebenarnya. Jadi sebenarnya begini, sebelum Yosudarso itu berangkat, ikut dengan rombongan MTB, motorboat itu ya, torpedo itu, Yosudarso sudah diberitahu oleh Kolonel Sudomo. Ya, Kolonel Sudomo itu kalau tidak salah dia ada kepala Direktorat Operasional MBAL, ya, Markas Besar Angkatan Laut. Dia sudah menyampaikan kepada Yosudarso, ya, bahwa penyerangan ke Laut Arafura ini, pendarat atau infiltrasi ke Papua ini atau Irian Barat itu risikonya tinggi. Risikonya tinggi. Ya. Artinya bahwa dengan MTB itu, kapal boat itu, hitung-hitungannya oleh Sudomo itu 50-50. Artinya 50% berhasil, 50% mesti mati kan gitu. Ya. Tetapi Yosudarso tetap nekat, bahkan dia mengatakan bahwa karena pangkat lebih tinggi ya, itu betul dikatakan oleh Pak Abraham tadi, beliau kan dia sebagai Dia sebagai deputy ya, deputy operasi Menteri Panglima Angkatan Laut. Waktu itu kan sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut kan Raden Edi Marta Dinata. Ya, sebagai Kasal ya, beliau tetap memerintahkan dalam tanda petik karena ini operasinya operasi senyap, memerintahkan kepada Sudomo, karena waktu itu Kolonel Sudomo dia ditunjuk sebagai Komandan Satgas Khusus STC ya. Jadi Satuan Tugas Khusus 9, ini kode pertempuran gitu, kode operasi pertempuran. Yosudarso menyadari bahwa dia sebagai seorang pemimpin, dia ingin menunjukkan bahwa dalam pertempuran ini dia juga ingin memberikan suatu kontribusi besar. Jadi betul kata Pak Abraham tadi, beliau tetap juga ingin mengikuti kegiatan, bahkan sudah diperingatkan oleh Sudomo dengan berbagai macam pertimbangan, tetap saja Yosudarso menginginkan dia ikut infiltrasi. Oleh sebab itu, oleh Sudomo, Pak Yosudarso ini ditempatkan di kapal KRI Marcan Tutul. Ya, bukan di kapalnya Sudomo dan Kolonel Mursid. Ya, ini. Jadi betul, Pak. Sebagai seorang martir, dia ingin menunjukkan, mungkin tidak ingin menunjukkan, tetapi kita melihat ya bagaimana keputusan beliau ya untuk menjadikan dirinya sebagai objek yang diserang oleh Belanda, ya, dengan meminta yang lain untuk
mundur. Ya, mundur. Ya, karena bagaimana juga sebagai seorang deputy, ya dia menyadari betul, ya tidak ada mungkin dengan kata lain bahwa tidak mungkin akan menghadapi sergapan Belanda. Waktu itu kan pukul 21.15 itu di Laut Arafura itu kan mereka udah tersergap. Ya. Satu oleh pesawat Neptune. Pesawat Neptune itu ada pesawat yang memang spesifikasinya adalah untuk patroli laut. Patroli laut. Ya. Kemudian yang ketiga, dia dicegat juga oleh 3 kapal perusak. Istilahnya dalam istilah angkatan laut ada korvet. Jadi kapal perusak, nggak ada apa-apanya, Pak. Kapal perusak melawan MTB yang korvet itu perusak itu 1.421 ton beratnya, melawan yang hanya sekitar 400 ton. Maka betul tadi disebutkan oleh Pak Abraham bahwa KRI Macan Tutul itu kan juga hancur karena dihantam oleh kapal Everstein itu, gitu. Ya. Jadi ini yang satu pelajaran penting bagi kita semua bahwa beliau tidak memandang pangkat. Tidak memandang pangkat, tapi justru beliau ini menunjukkan bahwa inilah tanggung jawab seorang pemimpin. Iya, tanggung jawab seorang pemimpin. Ya. Ya mungkin banyak yang juga ingin tahu sebenarnya ada apa Yosudarso sampai seperti itu. Dari buku yang pernah saya baca, tulisan dari Kolonel Laksamana Sudomo yang dulu masih kolonel itu, dalam buku yang berjudul Menggapai Gelombang Kehidupan, ya. Beliau mengatakan begini, ternyata Sudomo baru tahu, ya, belakangan baru tahu, dalam operasi infiltrasi itu Pak Yosudarso sudah membawa bendera merah putih, yang ini ditancapkan di bumi Papua atau Irian. Yang pertama. Yang kedua, dia juga sudah berjanji ingin membawa tanah di Papua itu yang akan diberikan kepada Presiden Soekarno. Ya. Jadi belakangan baru tahu Pak Sudomo itu yang saya baca dari bukunya Pak Sudomo itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bianto. Pak Abraham tadi ada apa tadi yang disampaikan oleh Pak Biantoro tadi. Tapi saya ingin tahu lebih dalam. Sebenarnya ada apa sih di samping yang disampaikan oleh Bapak tadi? Begini. Memang Yosudarso itu seorang tokoh yang luar biasa. Ketika itu usianya masih muda, kalau untuk ukuran sekarang 36 tahun. Tapi beliaunya memiliki leadership yang hebatnya. Nah, kenapa kok dia berani dan melakukan ini ya, berjibaku, pasang badan itu, tidak lepas itu tadi ya, nilai-nilai kepahlawanannya itu sangat melekat sejak kecil pada diri Yosudarso. Dikatakan bahwa benar yang sampaikan Pak Biantoro, pada saat itu memang hitung-hitungannya 50-50. Oleh karena kapal MTB itu tidak punya torpedo ya untuk menghantam itu, hanya meriam-meriam kecil gitu. Dan itu dikarenakan masalah kapal itu sebenarnya antara layak dan tidak. Tetapi yang namanya Yosudarso, dia tetap berani memimpin melakukan itu. Nah inilah kehebatannya yang bila mana itu dikatakan ada apa, memang dia itu bakti kepada negaranya itu luar biasa. Nah ini akhirnya menjadi Hari Dharma Samudra itu karena keluar biasaannya Yosudarso. Bila mana dia bisa menghitung dan apa yang disampaikan oleh Sudomo itu dianalisis itu memang benar. Kalau dia pengecut tentunya tidak berani. Tetapi karena dia kepeloporan, jiwa pahlawannya melekat, apapun dilakukan untuk negara. Dan dia menunjukkan benar bahwa ini angkatan laut bukan main-main. Dan dia ingin angkatan laut itu lebih membumi ya, lebih menonjol dibandingkan yang lain. Mestinya seperti itu. Dan untung kita punya Yosudarso. Nah inilah yang bisa ditarik pelajaran bagi kita. Kenapa Yosudarso kok berani pasang badan? Kan gitu. Karena ya itu tadi, dia melekat dengan Ibu Pertiwi, dan seperti disampaikan tadi oleh Pak Biantoro sudah membawa merah putih, menunjukkan hitung-hitungannya nanti kan gitu. Tapi dia harus menunjukkan pada anak buah bahwa saya atau Yosudarso itu harus yang terdepan. Saya kira sementara itu mungkin. Iya, terima kasih Pak Abraham. Pemirsa,
tadi semangat Yosudarso yang ingin menancapkan merah putih di bumi Papua tetap dipegang teguh dan tetap dalam acara Jala Budaya. Kita akan ketemu pada sesi kedua nanti.